Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda pasti ingin menabung. Anda juga pasti ingin punya investasi di dalam hidup. Mungkin banyak juga di antara Anda yang mempunyai asuransi atas jiwa, asuransi atas kepemilikan, asuransi rumah, asuransi mobil. Dan mungkin banyak di antara Anda juga punya usaha dengan tujuan supaya hidup kita terjamin, jaminan hidup. Dan untuk itu, seberapa mahal Anda rela membayarnya? Mahal. Untuk kesehatan mahal, untuk mobil mahal, untuk rumah dan kepemilikan lain mahal, asuransi perjalanan mahal, dan itu rela untuk kita keluarkan. Untuk hidup lebih prihatin supaya punya tabungan sehingga hidup saya nanti terjamin mahal. Karena dengan menabung saya harus menyisihkan sesuatu yang semestinya bisa saya nikmati lebih daripada kalau saya tidak menyimpan sesuatu. Supaya nanti kita terjamin, atau sekarang kita terjamin. Asuransi pendidikan juga mahal, supaya nanti anak-anak kita ketika masuk universitas beres. Tetapi kita harus membayar terus-menerus tiap bulan preminya. Supaya nanti ketika umur tertentu 65 misalnya, ketika saya dipanggil Tuhan atau 70 atau 80, anak saya mendapatkan uang pertanggungan yang besar, tinggalan. Jadi aku gak perlu memikirkan soal tinggalan warisan apa, karena saya sudah mengasuransikan hidup saya juga untuk jaminan bagi keturunan saya. Kalau tentang kehidupan yang sangat duniawi, saya berani untuk membayar dengan sangat mahal, menyisihkan sebagian dari gaji, upah atau sisa hasil usaha saya untuk membayarnya. Hari ini kita diantar pada pertanyaan tentang hidup kekal, tentang hidup sesudah kematian. Apakah saya juga telah membayar rutin premi kita? Saudari-saudara, tentu saja bukan soal duit, bukan soal kepemilikan, tetapi sejauh mana saya yang sangat bermartabat di hadapan Tuhan, dengan dinyatakan Tuhan Yesus naik ke surga, kemanusiaan kita diangkat penuh martabat. Dan itu dalam doa pembukaan tadi akhir Anda dengarkan bersama. Sejauh mana saya memang sungguh menyediakan bagian dari kehidupan saya untuk persiapan hidup kekal nanti. Pertanyaan yang serius untuk setiap pribadi. Sejauh mana saya membayar premi setiap bulannya supaya nanti sesudah mati, artinya kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia yang sedikit yang saya bela-belain ini, sungguh menjamin kebahagiaan saya, anak cucu keturunan dan dunia ini. Injil hari ini menantang Anda dan saya. Premi yang harus dibayar adalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudari-saudara, selalu saya katakan bahwa keselamatan kekal itu diperoleh separuh dengan kesalehan dan kesucian diri,
Separuh lainnya adalah dengan menceritakan dan memberi kesaksian dan mengajak orang untuk percaya pada Tuhan. Pertanyaannya adalah pertanyaan kedua. Sejauh mana pada orang-orang di samping kiri, samping kanan saya, di tengah keluarga saya yang kecil, apalagi extended family kita, saya masih berani metani dan mengajak dan meneguhkan dan mendoakan dan sedikit ayo aktif, ayo ikuti tradisi iman, ayo kita berdoa, ayo ibadah dan seterusnya. Karena itu bukan tempelan bagi seorang beriman. Itu adalah hakikat orang beriman. Hakikat artinya kalau saya beriman kepada Tuhan, semestinya dan sewajarnya kalau hidup saya diwarnai dengan satu bagian kehidupan memberi kesaksian dan mewartakan, mengajak dan supaya banyak orang semakin beriman kepada Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya sangat simpel. Di tengah keluarga Anda masing-masing, sejauh mana Anda bertanggung jawab juga atas keselamatan saudari-saudara yang lain. Mungkin orang tua kita, mungkin anak kita yang karena remaja mulai malas untuk ke gereja dan kita membiarkannya karena kasihan kalau bangunnya terlalu pagi. Mungkin kita membuat excuse ketika mengatakan, "Mah, aku besok mau ke pantai, jadi aku nggak ke gereja." "Oh iya toh, ya wis kono." Tanpa kemudian metani, "Setu ono lho misa. Minggu sore kare mulai ojo wengi-wengi men iso misa." Atau ketika menjadi anak dan kemudian orang tua karena produk lama bingung untuk menetapkan iman dan mungkin kita diam saja. Tidak menunjukkan jalan-jalan yang Anda yakini, yang menggembirakan Anda, tetapi tidak pernah diwartakan kepada bahkan orang-orang terdekat. Itulah premi yang semestinya menjadi kewajiban kita dalam tanda kutip. Allah tidak pernah memaksa. Dan itulah separuh keselamatan kita yang secara hakiki ada dalam hidup setiap pribadi. Ketika Allah menuntut Anda untuk membayar premi untuk asuransi kekal, apakah Allah diam? Allah akan menyediakan itu semua kalau Anda mengatakan, "Saya sanggup. Inilah aku, utuslah aku menjadi saksi Kristus." Ketika saya mengatakan, "Ya, aku sanggup," Allah akan melengkapi kita. Lihatlah seterusnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara-saudara, jangan takut setan. Saudara-saudara, jangan takut ketika gelap dan membayangkan bahwa ada hantu. Hantu pun kalah dengan doa. Kalau Anda orang kesurupan, jangan bingung-bingung menelpon Romo. Anda sendiri bisa melakukannya kok. Anda itu diberi kuasa, tetapi hanya menjadi potens ketika tidak Anda aktualkan. Ketika Anda tidak mau menyadari dan tidak mengaktualkan menjadi aktus, action, tindakan. Padahal Allah sudah memberikan saudara-saudara. Dan ini Injil ya. Ini firman Tuhan loh ya. Dahsyat. Lihat. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Katakan dalam nama Yesus, pergilah. Atau doa rosari atau doa Bapa kami. Ketika ada orang misalnya kesurupan. Atau ketika Anda memasuki tempat yang sangar, yang singup, yang mistis, yang angker. Anda itu lebih berkuasa karena punya Allah. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, saudara-saudara. Bahasa-bahasa baru yang dimaksud bukanlah bahasa roh, bukanlah bahasa yang kemudian tidak bisa ditafsirkan. Yang dimaksud di sini bahasa baru adalah ketika kita dalam keterbatasan tetapi Roh Kudus menaungi kita, kita akan bisa menjadi saksi yang jos, gandos. Banyak di antara Anda adalah
katekis yang tidak dari pendidikan, dari seorang petani yang mungkin tidak lulus SD pun tidak, tetapi bisa membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan. Karena ketika kita mengatakan ya, kita mempunyai bahasa baru, bukan bahasa kata mungkin, tetapi bahasa kesaksian hidup, bahasa ajakan yang lemah lembut, bahasa ketika memandang sudah menggerakkan hati orang. Dan Anda mempunyai itu, kita masing-masing ditanamkan oleh Tuhan bekal-bekal itu. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Saudara-saudara, jangan minum racun maut ya, nanti celaka beneran. Maksudnya adalah daya kekuatan Allah itu mengalahkan yang merintangi kita. Lalu dimetaforakan dengan bahasa itu. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, bukan hanya imam, suster dan bruder yang kemudian ketika menjenguk orang sakit dan kemudian menumpangkan tangan untuk berdoa. Anda pun bisa melakukannya. Anda bisa menjadi saluran kekuatan Allah untuk memberi pemulihan, memberi kekuatan, memberi penyembuhan bagi mereka yang sedang dalam derita, entah derita fisik maupun derita mental. Ketika Anda mendoakan, jangan pernah ragu, jangan pernah ragu untuk melakukan itu, saudari-saudara. Sebab ini adalah perutusan, ini adalah premi yang mesti kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan dan kebersamaan kita di alam baka nanti. Maka saudari-saudara, saya ingin menutup homili ini dengan apa yang dikatakan Bapak Suci. Kebetulan tadi malam saya mengajar sekolah evangelisasi pribadi lewat Zoom, dan kemudian saya membaca buku ini dan membacanya lagi. Ini Evangelii Gaudium, seruan apostolik Bapak Suci Paus Fransiskus. Bapak Suci mengatakan begini dalam artikel 110. Setelah memikirkan beberapa tantangan masa sekarang, saya kini ingin berbicara tentang tugas yang kita emban di setiap masa dan di setiap tempat. Karena tidak mungkin ada pewartaan Injil sejati tanpa secara eksplisit memaklumkan Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudara, banyak di antara kita khotbah, homili, memberi renungan berhenti pada ajakan supaya berbuat baik, supaya jujur, supaya menjadi teladan keadilan, supaya ramah. Oke. Tetapi lihatlah ini. Tidak mungkin ada pewartaan Injil sejati tanpa secara eksplisit memaklumkan Yesus sebagai Tuhan. Setiap pribadi diajak untuk memaklumkan Yesus sebagai Tuhan, menceritakan dan memberi kesaksian tentang imannya sendiri, bahwa ini adalah iman yang benar dan baik, bahwa ajarannya layak diikuti. Ayo mengimani Dia. Terakhir, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bacaan yang kedua. Bacaan kedua ini mengajak kita, tadi kan saya mengatakan, tadi kira-kira adalah bidang eksternal ketika kita keluar dari diri sendiri dan kemudian mewartakan dan memberi kesaksian. Tetapi secara internal dalam keluarga dan di lingkungan kekristenan kita, Santo Paulus dalam surat Efesus mengajak kita demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kalau ketua lingkungannya jelei, sabar. Kalau prodiakonnya memimpinnya tidak menarik, sabar. Tidak usah membatin dan bersengut. Tunjukkanlah cinta kasihmu dalam hal saling membantu. Pak, panjenengan sing mimpin ibadah, jenengan prodiakon toh. Kalau tak sing memberi renungan kok. Lah, saling membantu dong. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala